Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan tadi di Fajar Daily. Nih, kali ini kita bahas tentang kaplingan lagi. Jadi kita akan share info ya bagi Mas Bro yang lagi nyari kaplingan ya dengan harga miring, tentunya ini hati-hati ya. Karena banyak developer nakal ya, atau bisa dibilang mafia tanah ya, yang jual kaplingannya itu ngawur gitu ya. Jadi dia punya tanah atau tanah siapa ya, mau dijual, terus tiba-tiba dia patok-patokin ya pakai rafia gitu di tanah sawah misalnya, gede dipatok-patokin ya, terus dia jual per kapling hanya dengan modal kwitansi gitu ya. Jadi kalau udah misalnya DP gitu ya, atau beli atau DP atau nanti dicicil berapa kali, biasanya kalau yang seperti ini itu biasanya ada yang nakal-nakal gini ya, mungkin kita nggak nuduh ya, yang biasanya itu dikasih fasilitas kredit ya. Jadi bisa dicicil 3 tahun, bisa dicicil 5 tahun gitu ya. Itu biasanya buat mengulur waktu untuk memecahkan sertifikatnya bro. Biasanya seperti itu ya. Jadi Mas Bro tergiur nih, harga murah kapling ya, kapling murah misalnya. Terus murah banget nih, kita beli ya, bisa dicicil 5 tahun lagi. Kan seneng tuh ya, cicil 5 tahun, terus 3 tahun, 5 tahun gitu ya. Terus Mas Bro setelah DP dikasih kwitansi tok gitu ya. Nah, nggak lihat sertifikatnya itu. Di sini Mas Bro harus berhati-hati karena banyak ya tanah sawah seperti ini ya, tanah sawah. Jadi sertifikatnya itu tanah sawah gitu ya, untuk sawah diperuntukkan. Tanah sawah itu diperuntukkan untuk istilahnya itu pertanian gitu ya. Jadi ini di sini nggak bisa dibangun bangunan bro. Jadi tanah sawah itu biasanya itu sulit untuk dipecah mas bro. Untuk dipecah itu sulit, dan kalau misalnya ingin dipecah dan dibangun bangunan itu harus dikeringkan dulu. Dan satu lagi ya, kalau dia berada di jalur hijau itu nggak bisa bro ya, nggak bisa dipecahin, nggak bisa dikeringin. Jadi Mas Bro harus cek dulu saat kaplingan atau sawah yang luas itu yang dipotong-potong itu berada di jalur apa, jalur kuning apa jalur hijau. Jalur kuning pun Mas Bro juga tetap harus berhati-hati ya. Kalau misalnya masih sertifikatnya jadi satu dan masih namanya masih tanah sawah gitu. Kan tanah tuh ada dua ya di sertifikat, satu tanah sawah, dua tanah pekarangan. Kalau tanah pekarangan sih aman ya insya Allah. Terus kalau tanah sawah ini yang bermasalah kalau misalnya mau dipecah-pecah gitu mas bro. Nah coba kita lihat salah satu contoh peta jalur ya mas bro. Peta jalur, mas bro bisa lihat di sini ya. Langsung aja kita lihat nih peta rencana tata ruang. Ini mungkin di setiap kabupaten beda-beda ya. Kita hanya menyontohkan di Kabupaten Temanggung aja tempat kita gitu. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau di sini Mas Bro bisa lihat ini jalur hijau, terus jalur kuning. Di jalur kuning ya, yang warna kuning itu diperuntukkan untuk permukiman. Nah, kalau Mas Bro misalnya beli tanah kaplingan di jalur kuning itu insya Allah aman. Sertifikatnya gampang keluar ya, nggak lama ya. Terus kalau misalnya Mas Bro itu beli di yang warna hijau-hijau, hijau itu adalah untuk hutan ya, atau hutan produksi tetap, atau hutan semacam Tegal lah mungkin seperti itu, pokoknya istilahnya itu buat hutan gitu. Nah, hutan lindung atau apa kita nggak tahu. Terus di sini ada warna yang agak hijau muda, itu adalah untuk hutan produksi terbatas. Terus untuk yang hitam itu untuk perumahan, untuk industri ya. Terus yang untuk warna hijau tua itu untuk sawah irigasi. Nah macam-macam ya. Jadi bagi Mas Bro ya yang pengen beli kaplingan, pastikan aja dia berada di jalur kuning seperti itu kalau mau aman. Tapi kalau misalnya di jalur hijau itu jangan sampai Mas Bro, karena pemecahannya sangat sulit dan bahkan bisa bertahun-tahun gitu Mas Bro nggak ada sertifikatnya. Bahkan setelah Mas Bro bisa lunasi nanti itu sertifikatnya belum tentu bisa keluar Mas Bro. Dan info ini Mas Bro bisa dapat di kantor pertanahan terdekat di daerah Mas Bro gitu, kantor pertanahan terdekat gitu. Jadi Mas Bro biar nggak
istilahnya itu merasa tertipu gitu ya. Nanti udah cicilannya udah selesai, misalnya 3 tahun, 5 tahun udah selesai, kok sertifikat tanahnya belum keluar. Jadi kita punya tanah udah dibangun ya, kita beli kaplingan udah dibangun, terus sertifikatnya cuma selembar doang, gue tadi pakai materai gitu. Nggak enak banget nggak ada sertifikatnya. Jadi pastikan aja kalau misalnya beli tanah itu yang aman, itu udah jelas beli tanah pekarangan yang udah ada sertifikatnya masing-masing. Kalau misalnya dia emang kaplingan yang dipecah-pecah, itu setiap kaplingan itu harus ada sertifikatnya masing-masing sendiri gitu Mas Bro. Ya, jadi minimal kalau masuk DP itu, sertifikatnya fotokopinya mana gitu, biar kita tahu gitu. Ya, gitu aja sih informasinya Mas Bro tentang tanah kapling ya. Semoga bermanfaat Mas Bro.